Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma dengan NIM 222020388610841. Kelas PAI 2, jurusan Pendidikan Agama Islam, Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi dengan judul Media Pembelajaran dan Sumber Belajar. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Desain dan Produksi Media Pembelajaran PAI dengan dosen pengampu Dr. Usman Nur SAG MAG. Dari dua topik yang akan saya jelaskan antara media pembelajaran dengan sumber belajar, materi pertama yang akan kita bahas adalah media pembelajaran. Pada materi media pembelajaran, ada 6 poin yang akan dipaparkan. Yang pertama adalah pengertian media pembelajaran. Yang kedua, posisi media dalam pembelajaran. Ketiga, komponen komunikasi dalam pembelajaran. Keempat, peran dan fungsi media pembelajaran. Yang kelima, landasan penggunaan media pembelajaran. Dan yang keenam, ciri-ciri model pembelajaran. Poin pertama yang akan kita bahas adalah pengertian media pembelajaran. Sebelum kita melangkah ke pengertian media pembelajaran tersebut, terlebih dahulu kita harus mengetahui sebenarnya apa sih itu media dan apa itu pembelajaran. Media berasal dari bahasa Latin yang artinya merupakan bentuk jamak dari kata medium. Secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Sedangkan adapun pengertian media menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah alat atau sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi. Adapun pembelajaran, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pengertian pembelajaran ini juga dilengkapkan oleh para ahli. Salah satunya adalah Umar Hamarik yang mengatakan bahwa pembelajaran merupakan kombinasi yang tertata meliputi segala unsur manusiawi, perlengkapan, fasilitas, prosedur yang saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dari pengertian media dan pembelajaran yang tadi kita telah jelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian media pembelajaran itu sendiri, bahwa media pembelajaran adalah segala bentuk sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau informasi sehingga dapat merangsang pikiran, perhatian, dan kemauan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Poin kedua yang akan dibahas adalah posisi media dalam pembelajaran. Media memiliki posisi sebagai alat bantu dalam kegiatan pembelajaran, yaitu alat bantu mengajar bagi seorang guru. Misalnya, alat-alat grafis, fotografis, atau elektronik untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Media sebagai alat bantu dalam mengajar, maka media tersebut diharapkan dapat memberikan pengalaman yang konkret, motivasi belajar, mempertinggi daya serap dan retensi belajar para peserta didik. Poin ketiga adalah komponen komunikasi dalam pembelajaran. Komunikasi adalah proses menyampaikan pesan oleh komunikator kepada pihak komunikan melalui media yang akan menimbulkan efek tertentu. Nah, proses belajar mengajar merupakan suatu bentuk komunikasi, yaitu proses komunikasi antara pihak komunikator atau seorang pengajar dengan pihak komunikan atau peserta didik, atau antara mahasiswa dengan dosen. Proses pembelajaran pada hakikatnya adalah proses komunikasi yang tentu
tentunya dengan menggunakan media dalam menyampaikan atau mengantar pesan kepada penerima. Pesan yang disampaikan berupa materi yang dituangkan ke dalam simbol-simbol komunikasi, baik verbal maupun non-verbal, yang tentunya pada akhirnya diharapkan melalui proses komunikasi ini dapat tercapainya tujuan pembelajaran yang diinginkan. Poin yang keempat adalah peran dan fungsi media pembelajaran. Nah, pada proses pembelajaran, tentunya media memiliki peran tersendiri, di mana antara lain media memiliki peran untuk mengatasi perbedaan pengalaman pribadi peserta didik. Yang kedua, sebagai media pembelajaran untuk mengatasi batas-batas ruang kelas. Peran yang ketiga yaitu mengamati benda yang terlalu kecil. Keempat, mengamati benda yang bergerak terlalu cepat atau terlalu lambat. Kelima, mengamati suara halus untuk didengar. Dan keenam, mengamati peristiwa-peristiwa alam. Yang ketujuh, media pembelajaran berperan dalam membangkitkan minat belajar yang baru. Selanjutnya adalah fungsi media dalam pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran, media juga memiliki fungsi tersendiri. Ya, di mana? Yang pertama, fungsi dari media ialah memperjelas pesan agar tidak terlalu verbal. Kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, maupun daya indera. Yang ketiga, menimbulkan gairah belajar peserta didik dan untuk dapat berinteraksi lebih langsung antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lainnya maupun dengan sumber belajarnya. Yang ketiga, yaitu memungkinkan peserta didik belajar secara mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuannya, baik itu kemampuan visual, auditorik, dan kinestetiknya. Kemudian, memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman, dan menimbulkan persepsi yang sama. Maka dari itu, secara umum, maka media pembelajaran berfungsi sebagai pembawa informasi atau pesan dari sumber belajar atau guru ataupun sumber belajar lainnya menuju ke penerima atau peserta didik. Poin yang kelima, yaitu landasan penggunaan media pembelajaran. Nah, di penggunaan media pembelajaran ini ada 4 landasan dalam penggunaan media pembelajaran. Yang pertama adalah landasan filosofis, kedua landasan psikologis, dan yang ketiga landasan teknologis, dan yang keempat adalah landasan empiris. Landasan yang pertama adalah landasan filosofis. Pada penggunaan media pada landasan filosofis ini didasarkan pada nilai kebenaran yang telah disepakati banyak orang, baik kebenaran akademik maupun kebenaran sosial. Seorang guru perlu mengecek kembali unsur kebenaran materi sebelum disampaikan kepada peserta didik. Selain itu, media yang digunakan juga perlu dicek kembali kebenaran dan ketepatan penggunaannya. Nah, proses inilah yang disebut dengan landasan filosofis dalam memilih isi media pembelajaran. Landasan yang kedua adalah landasan psikologis. Dalam pemilihan media, di samping memperhatikan kompleksitas dan keunikan belajar, memahami makna persepsi serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penjelasan persepsi hendaknya diupayakan secara optimal agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Nah, dengan memperhatikan kompleksitas dan keunikan dalam proses belajar, maka ketepatan pemilihan media dan metode pembelajaran akan sangat berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. Landasan yang ketiga adalah landasan teknologis. Penggunaan media berdasarkan proses kompleks dan terpadu yang melibatkan sumber daya manusia, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari cara pemecahan, mengevaluasi, dan juga mengelola pemecahan masalah dalam situasi di mana kegiatan belajar itu mempunyai tujuan dan terkontrol. Fleksibilitas teknologi dalam pembelajaran dapat memberikan kemudahan dalam dunia pendidikan. Landasan yang keempat
adalah landasan empiris. Pemilihan dan penggunaan media pembelajaran harus dilandasi oleh karakteristik belajar peserta didik. Dengan demikian, peserta didik mendapatkan keuntungan yang signifikan apabila belajar menggunakan media yang sesuai. Oleh karena itu, tenaga pendidik harus mempelajari terlebih dahulu strategi yang relevan dengan kebutuhan peserta didik. Ada beberapa gaya belajar yang dapat guru terapkan setelah melihat karakteristik peserta didik, karena gaya belajar sangat erat kaitannya dengan media yang akan digunakan. Selanjutnya, poin yang keenam atau poin yang terakhir pada materi media pembelajaran adalah ciri-ciri media pembelajaran. Menurut beberapa ahli, salah satunya adalah Gerards dan Ely menyebutkan bahwa media pembelajaran memiliki 3 ciri utama. Yang pertama ada ciri fiksatif, kedua ciri manipulatif, dan yang ketiga ciri distributif. Ciri media pembelajaran secara fiksatif, di mana ciri ini menggambarkan kemampuan media merekam, menyimpan, melestarikan, dan mengonstruksi suatu peristiwa atau objek. Kemudian, ciri manipulatif merupakan ciri yang diartikan bahwa media dapat menampilkan dan menayangkan ulang kejadian atau objek dengan berbagai macam manipulasi atau perubahan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Contohnya, diubah ukuran, kecepatan, warna, dan dapat juga disajikan secara berulang-ulang. Nah, kemudian ciri yang ketiga adalah ciri distributif. Ciri ini memungkinkan media mampu untuk menjangkau audiens dengan jumlah yang besar dalam satu kali penyajian secara serempak. Contohnya adalah penggunaan CD dan flash disk. Nah, materi kedua yang akan kita bahas adalah sumber belajar. Nah, pada pembahasan sumber belajar ada 4 poin yang akan kita bahas di sini. Yang pertama yaitu pengertian sumber belajar, jenis-jenis sumber belajar, manfaat sumber belajar, dan peran sumber belajar. Poin pertama yang akan kita bahas adalah pengertian sumber belajar. Nah, sumber belajar itu sendiri dapat diartikan sebagai semua sumber, baik itu data, manusia, maupun barang yang dapat dipakai oleh pelajar sebagai suatu sumber tersendiri atau dalam kombinasi untuk memperlancar kegiatan belajar. Dalam hal ini, sumber belajar meliputi pesan, orang, material, alat, teknik, dan juga lingkungannya. Poin kedua yang akan kita bahas adalah jenis-jenis sumber belajar. Berdasarkan kemanfaatannya, maka sumber belajar dibagi menjadi 2. Ada sumber belajar yang didesain dan ada sumber belajar yang dimanfaatkan. Sumber belajar yang didesain merupakan sumber-sumber belajar yang secara khusus dikembangkan sebagai komponen sistem yang instruksional yang diharapkan dapat membantu memudahkan kegiatan belajar yang bersifat formal maupun non-formal dalam dan mempunyai tujuan tertentu. Untuk sumber belajar yang didesain ini, maka sebagai seorang pendidik dalam membuat sumber belajar ini, kita harus menganalisis, kemudian merekonstruksi, dan juga melihat seperti apa karakteristik dari media pembelajaran yang didesain. Jenis sumber belajar yang kedua adalah sumber belajar yang dimanfaatkan. Nah, sumber belajar yang dimanfaatkan merupakan berbagai sumber belajar yang tidak secara khusus didesain untuk keperluan pembelajaran, namun dapat kita temukan, dapat diterapkan, dan dapat digunakan untuk keperluan belajar. Poin ketiga adalah peran sumber belajar. Nah, sumber belajar itu sendiri memiliki peranan, di mana peranan di sini akan saya bahas adalah ada 2 peranan. Yang pertama yaitu menjembatani peserta didik dalam memperoleh pengetahuan dalam belajar. Kemudian yang kedua adalah mentransmisi rangsangan atau informasi kepada peserta didik. Nah, contoh transmisi ini atau ungkapan-ungkapan transmisi dalam konteks pembelajaran ini
di mana, dan bagaimana. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini amat sangat berguna sebagai alat bantu dalam mengorganisasi dimensi sumber belajar. Poin yang keempat atau poin yang terakhir adalah manfaat sumber belajar. Ada banyak sekali manfaat sumber belajar, antara lain yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas pembelajaran. Dapat dilakukan dengan cara mempercepat laju belajar dan membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih baik dan mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi sehingga dapat lebih banyak membina dan membangkitkan gairah peserta didik. Yang kedua, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual. Dapat dilakukan dengan cara mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional dalam mengajar dan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. Manfaat sumber belajar yang ketiga adalah memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran dengan cara perancangan program pembelajaran yang lebih sistematis dan pengembangan bahan pengajaran yang dilandasi oleh penelitian. Manfaat sumber belajar yang keempat yaitu lebih memantapkan pembelajaran. Dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan sumber belajar itu sendiri dan penyajian informasi dan bahan secara lebih konkret dan ilmiah. Yang kelima adalah memungkinkan belajar secara seketika, yaitu mengurangi kesenjangan antara pembelajaran yang bersifat verbal dan abstrak dengan realitas yang sifatnya konkret dan memberikan pengetahuan yang sifatnya langsung. Dan manfaat sumber belajar yang terakhir yaitu memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas cakupannya, yaitu dengan menyajikan informasi yang mampu menembus batas geografis. Baiklah, itulah tadi materi pembelajaran yang dapat saya presentasikan mengenai materi media pembelajaran dan sumber belajar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan saya akhiri dengan ucapan minallahi musta'an wa alaihi tiklan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.